You didn't have to cut me off. Say that I can never happen, that we were nothing. I don't even need your love. You treat me like a stranger, and I feel so loved. Stop it. Get some help. Oh, okay. Oh my God! Wow! Aduh. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore, maupun malam juga. Yang saya hormati Bapak, dosen, serta teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Faizar Mutabar, program studi Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah topik penting dalam hukum administrasi negara, yaitu diskresi dan phrase emerson. Topik ini sangat relevan karena dalam praktik pemerintahan sehari-hari, pejabat administrasi negara sering dihadapkan pada situasi di mana peraturan tidak memberikan jawaban pasti. Disinilah peran diskresi dan phrase emerson menjadi krusial. Diskresi dalam konteks hukum administrasi Indonesia adalah kewenangan pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak secara eksplisit diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dasar hukum diskresi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya pada pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam hal aturan tidak tersedia, tidak lengkap atau tidak jelas. Tujuan diskresi adalah untuk menjaga kelancaran pelayanan publik serta menjamin respon cepat terhadap situasi tertentu yang mendesak, namun juga tetap harus berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Selanjutnya ada definisi phrase emerson. Sementara itu, phrase emerson berasal dari sistem hukum Jerman yang secara harfiah berarti kebebasan mempertimbangkan. Ini adalah bentuk kewenangan bebas dari pejabat administrasi untuk menentukan apakah akan bertindak, bagaimana cara bertindaknya, dan dalam bentuk apa tindakan dilakukan. Selama masih dalam batas hukum, konsep ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan fleksibilitas administrasi, khususnya saat norma hukum memberikan ruang kebebasan bertindak bagi para pejabat negara. Namun perlu digarisbawahi bahwa phrase emerson bukan berarti bebas-bebasnya. Ia tetap harus memperhatikan prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara ya. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan phrase emerson, diskresi, phrase emerson. Jika dibandingkan, yang
saya lihat diskresi dan Fresh Emerson sama-sama memberi ruang kebebasan bertindak pada pejabat negara. Namun, titik beratnya berbeda. Kalau diskresi lebih sering muncul karena kekosongan hukum atau aturan yang tidak jelas, sedangkan Fresh Emerson muncul karena memang aturan secara eksplisit memberikan ruang pilihan bagi pejabat. Di Indonesia, konsep diskresi lebih dominan karena kita menganut sistem hukum tertulis. Namun, pengaruh pemikiran Fresh Emerson juga mulai masuk, terutama dalam konteks pelaksanaan asas umum pemerintahan yang baik. Keduanya penting dalam menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap hukum dan fleksibilitas pemerintahan. Selanjutnya ada contoh kasus-kasusnya. Sebagai contoh konkret, kita bisa lihat kasus di mana seorang kepala daerah harus mengambil tindakan cepat saat terjadi bencana alam. Sementara belum ada aturan spesifik mengenai penggunaan dana darurat. Dalam kondisi ini, pejabat dapat menggunakan diskresi dengan tetap mempertanggungjawabkan keputusannya secara hukum dan etika. Dan sementara itu, dalam praktik Jerman, Fresh Emerson sering terlihat dalam keputusan imigrasi atau perizinan, di mana undang-undang memang memberi ruang pilihan bagi pejabat untuk mengabulkan atau menolak permohonan warga. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa diskresi dan Fresh Emerson adalah dua konsep penting dalam hukum administrasi yang memungkinkan pemerintahan tetap berjalan secara efektif dan efisien, terutama dalam situasi mendesak atau kompleks. Namun, keduanya tetap harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, sesuai asas legalitas dan memperhatikan kepentingan umum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.